beberapa pesan, beberapa wisdom, atau beberapa makna yang bisa kita ambil dari kisah Alexander dan Diogenes. Alexander dan Diogenes adalah dua sosok yang berbeda, saling bertolak belakang dari kehidupannya, dari perilakunya, dan dari sifat serta wataknya. Diogenes adalah orang yang bisa dikatakan awut-awutan, semrawut, tidak menggunakan baju. Dia juga merupakan orang yang hidup di tong-tong sampah, ditemani oleh seekor anjing dan sebuah lampu. Berbeda dengan Alexander yang seorang the great agung, seorang raja, seorang yang mampu menguasai dunia. Bertolak belakanglah dengan Alexander. Namun Diogenes ini adalah orang yang memiliki popularitas, memiliki sebuah pengenalan di masyarakat sebagai seorang yang luar biasa. Beliau itu adalah salah satu filsuf Yunani yang mungkin dari cara beliau berkehidupan, cara beliau memaknai arti hidup itu sangat bertolak belakang sekali dengan kebanyakan orang dan dengan kebanyakan filsuf-filsuf lainnya. Jika kita mengetahui Socrates sebagai seorang bangsawan, maka kita mengetahui Diogenes hanya sebagai seorang rakyat jelata yang miskin dan mungkin hidupnya menurut kita adalah sebuah keburukan. Namun, Anda tidak akan bisa menyimpulkan itu sebagai sebuah keburukan ketika Anda mengetahui kisah dan dapat mengambil makna dari kisah Diogenes dan Alexander. Kisah pertama dari Alexander dan Diogenes yaitu ketika seorang maharaja, seorang raja, the great Alexander ingin menaklukkan dunia. Namun di suatu ketika dia ingin berkunjung menemui seorang yang aneh, yang popularitasnya sangat tinggi. Dikatakanlah bahwasannya Diogenes itu dikatakan aneh oleh orang-orang. Dia bahkan dikatakan anjing oleh orang-orang, sebagai seekor anjing. Namun Diogenes tidak pernah marah. Diogenes pula tidak pernah yang namanya membalikkan cacian tersebut atau makian tersebut kepada orang yang mengucapkannya. Karena menurut Diogenes, anjing itu memiliki filosofi yang sangat baik. Sehingga ketika Diogenes dikatakan sebagai anjing, bukannya marah, malah dia senang. Namun suatu ketika Diogenes dikatakan anjing oleh seseorang, lantas dia jongkok dan mengencingi orang tersebut, maka marahlah orang tersebut dan berkata, "Engkau benar-benar seperti anjing." Maka Diogenes berkata, "Lantas mengapa? Bukankah anjing suka buang air sembarangan? Suka kencing sembarangan. Lantas di mana salahnya?" Itu kadang kita tidak bisa memahami arti daripada yang dimaksudkan oleh orang. Kemudian suatu ketika Alexander itu mengunjungi Diogenes di tempatnya yang mungkin dikatakan kumuh karena memang Diogenes ini sangat sekali hidup, menurut dia itu sudah suatu kebaikan. Datanglah Alexander kemudian berkata seperti ini, "Mengapa Anda diam saja? Mungkin Anda tidak menyadari orang yang datang menemui Anda." Jadi dengan gagahnya Alexander berkata,
Ini nih saya loh. Saya nih datang menghadap Anda. Masa Anda tidak kenal siapa saya? Secara kan beliau adalah seorang raja besar, the great Agung. Kemudian Diogenes berkata sambil melihat ke arah anjingnya, seakan-akan seperti sebuah penghinaan. Dengarkan apa yang dikatakan orang bodoh ini. Dia bilang aku tidak tahu siapa dia. Kemudian berkatalah Diogenes, faktanya dia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Apa yang harus aku lakukan terhadap orang bodoh ini? Ia bertanya kepada seekor anjing tersebut. Maksud Diogenes adalah bagaimana Anda bisa mengenali diri Anda sendiri? Bagaimana orang lain bisa kenal Anda jika Anda saja tidak bisa mengenali diri Anda sendiri? Jadi ketika Anda sudah bisa mengenali diri Anda sendiri, maka orang lain pun akan kenal siapa Anda. Kemudian Alexander menjawab, saya Alexander Agung, seorang raja yang agung. Diogenes pun berkata kepada sang anjing, apakah engkau mendengar itu? Apakah kamu mendengar itu? Pria ini menganggap dirinya sebagai orang yang agung karena hanya kerdil yang mengaku-ngaku sebagai hebat. Semakin besar rendah diri, semakin mereka mulai memproyeksikan diri mereka lebih tinggi, lebih besar. Kemudian berkatalah Diogenes kepada sang Alexander, kalau memang engkau besar, lalu apa gunanya engkau datang kepadaku? Aku ini seorang lelaki miskin loh, bukan siapa-siapa. Yang satu-satunya milikku ini adalah pelita, atau lampu, atau lentera. Yang satu-satunya pendamping di seluruh dunia ini adalah seekor anjing. Aku ini hidup telanjang. Untuk apa kamu datang ke sini? Jadi yang dimaksud dengan Diogenes adalah ketika Anda menganggap diri Anda lebih tinggi, Anda menganggap diri Anda lebih besar karena mungkin jabatan Anda, karena mungkin gelar Anda, karena mungkin penghargaan-penghargaan yang Anda dapatkan, dan Anda tunjukkan kepada orang atau Anda perlihatkan secara nyata, maka Anda sebetulnya sedang menjadi orang yang rendah. Karena menurut Diogenes, semakin mereka mulai memproyeksikan diri mereka lebih tinggi dan lebih besar, maka semakin besar pula rasa rendah diri yang mereka miliki. Semakin besar rasa kerendahan mereka, sehingga mereka ingin menunjukkan, ini loh saya. Karena apa? Karena Anda tidak percaya dengan diri Anda. Anda hanya berlindung di balik daripada gelar Anda. Anda hanya berlindung di balik daripada pencapaian Anda, dan itu artinya Anda belum percaya diri dengan diri Anda sendiri. Jika Anda percaya dengan kemampuan Anda, maka Anda tidak perlu pengakuan bahwasannya saya adalah orang yang agung, saya adalah orang yang besar, saya adalah orang yang cendekiawan, saya adalah orang yang pandai. Mungkin kalau Alexander tadi berkata saya Alexander sudah cukup di situ, maka Diogenes tidak akan memberikan sindiran ini kepadanya. Kemudian Alexander menjawab pertanyaan Diogenes yang berkata, untuk apa kamu datang ke sini? Alexander berkata, saya telah mendengar banyak cerita tentang Anda, dan sekarang saya dapat melihat bahwa cerita itu pastinya nyata. Anda tentu saja adalah pria yang aneh,
tetapi dengan cara yang sangat indah. Saya akan pergi menaklukkan dunia, dan saya mendengar tentang Anda yang tinggal di sini. Saya tidak dapat menahan godaan untuk datang dan berkunjung. Kemudian Diogenes berkata, Anda telah melihat saya. Ini sebetulnya sindiran kepada Alexander. Sekarang jangan buang waktu, karena hidup ini singkat dan dunia ini besar. Anda mungkin mati sebelum Anda menaklukkannya. Dan pernahkah Anda berpikir, jika Anda berhasil menaklukkan dunia itu, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Alexander datang kepada Diogenes dengan tujuan ingin menemuinya karena rasa penasaran yang tinggi dalam perjalanan atau dalam rangka menaklukkan dunia sebelumnya. Sekarang Anda telah melihat saya, kata Diogenes. Maka jangan buang waktu. Sebetulnya ini adalah sindiran. Karena hidup ini singkat dan dunia ini besar, Anda mungkin mati sebelum Anda menaklukkannya. Jadi ketika Anda memiliki hasrat atau ambisi yang tinggi, kata Diogenes, maka segeralah, jangan buang waktu. Karena apa? Karena ambisi yang besar itu tidak masuk akal, menaklukkan dunia. Kata Diogenes, mungkin saja Anda bisa mati sebelum Anda dapat menaklukkan dunia tersebut. Dan memang kenyataannya umur daripada Alexander sangatlah pendek. Kemudian setelah itu Diogenes berkata, pernahkah Anda berpikir jika Anda berhasil menaklukkan dunia itu, apa yang akan engkau lakukan selanjutnya? Bolehkah saya bertanya kepadamu, mengapa engkau begitu bersusah payah menaklukkan dunia? Engkau menyebut saya aneh, bagiku engkau yang lebih aneh, sangat-sangat aneh. Apa yang akan kamu lakukan ketika telah menaklukkan dunia? Kemudian Alexander menjawab, saya tidak memikirkannya. Jujur, saya belum pernah memikirkan apa yang akan saya lakukan ketika saya sudah melakukan dunia. Kemudian Alexander berkata, mungkin nanti saya akan bersantai dan beristirahat setelah menaklukkan dunia. Tertawalah Diogenes dengan sejadi-jadinya. Tertawalah. Kemudian berkata kepada anjingnya, apakah engkau mendengarkan? Pria ini gila. Padahal dia melihatku sedang beristirahat, bersantai-santai, tanpa menaklukkan apapun. Dan dia baru bisa santai setelah menaklukkan seluruh dunia. Maksudnya apa? Jadi Alexander ini memikirkan ketika dia sudah mampu menaklukkan dunia, maka dia akan bersantai dan beristirahat. Sementara Diogenes yang dari tadi sedang beristirahat dan bersantai-santai tanpa menaklukkan dunia sebelumnya, tanpa melakukan apapun sebelumnya, gitu loh. Tapi kenapa Alexander baru bisa bersantai ketika dia sudah bisa menaklukkan dunia? Maka betullah kata Diogenes, pria ini adalah gila. Kemudian bertambahlah cinta daripada Alexander. Padahal yang diberikan oleh Diogenes dari tadi adalah sebuah sindiran. Tapi Alexander menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan, menganggap itu sebagai sebuah pujian menurut dia. Karena
Bertambahlah cintanya Alexander kepada Diogenes. Maka Alexander berkata, "Dapatkah saya melakukan sesuatu untuk Anda? Aku benar-benar telah jatuh cinta pada Anda. Saya telah melihat raja-raja yang hebat, jenderal-jenderal yang hebat, tetapi saya belum pernah melihat orang yang berani seperti Anda, yang tidak bergerak, yang bahkan tidak mengucapkan selamat pagi. Saya bisa melakukan apa saja karena seluruh dunia ada di tangan saya. Silahkan mintalah jabatan, kekuasaan, atau harta. Apapun yang engkau inginkan, katakanlah dan saya akan melakukannya untuk Anda." Ketika kita sebagai orang biasa ditawarkan seperti itu oleh seorang raja yang menguasai dunia, mungkin kita akan menjawab, "Saya ingin jabatan, saya ingin harta, saya ingin saya ingin itu, saya ingin ini, dan lain sebagainya." Itu ketika kita berpikir sebagai seorang biasa. Itu adalah pikiran kita-kita. Namun berbeda dengan pikiran Diogenes. Diogenes berkata, "Benarkah? Kalau begitu lakukan satu hal. Berdirilah agak jauh dari saya karena Anda menghalangi matahari. Saya ini sedang berjemur loh. Anda ini menghalangi matahari saya. Anda ini menghalangi matahari untuk menyinari saya. Yang begini aja Anda tidak paham. Masa Anda ingin melakukan dunia?" Ini adalah salah satu sindiran lagi dari Diogenes kepada Alexander. "Baiklah," kata Alexander. Kemudian mundurlah sesuai dengan apa yang dikatakan Diogenes. Kemudian ada sebuah riwayat lagi mengatakan bahwasannya sebelum Alexander pergi dan melanjutkan perjalanannya, Diogenes berkata, "Ingat saja dua hal sebagai hadiah dariku. Pertama, tidak ada yang pernah menaklukkan dunia. Dunia ini tak terukur luasnya dibandingkan kita yang kecil. Kehausan menaklukkan dunia akan membinasakanmu sendiri. Setiap orang yang pergi untuk menaklukkan dunia telah mati frustasi." Maksudnya apa? Dunia ini luas. Dunia ini terukur. Dunia ini tak terukur. Terukur pun itu dengan ilmu. Hanya sebatas ilmu tapi tidak pernah terbukti secara konkret 100%. Apakah kita bisa mengukur sebenar-benarnya manakah palung yang paling dalam? Apakah kita bisa mengukur sebenar-benarnya berapa ribu meterkah, berapa kilometerkah kerak bumi menuju inti bumi? Dan apakah kita benar-benar tahu apakah arti daripada inti bumi? Jawabannya tidak. Maka ambisi yang besar itu bisa yang namanya membunuhmu. Sebelum kita akhirnya dapat menikmati hidup akibat ambisi-ambisi tersebut, kita sudah mati dalam keadaan penasaran. Kita sudah mati dalam keadaan frustasi dan tidak mengetahui apa jawabannya. Tidak bisa merasakan kepuasan. Maka yang dimaksud dengan Diogenes adalah jalanilah hidup dengan syukur. Jangan pernah Anda memiliki sesuatu yang mungkin hal tersebut mustahil. Boleh apa tidak, sebetulnya boleh. Tapi apakah Anda akan merasa bahagia ketika hal tersebut tidak dapat diwujudkan ketika Anda terbatas dengan waktu? Anda terbatas dengan umur? Jawaban dikembalikan kepada diri Anda lagi. Kemudian nasihat yang kedua dari Diogenes adalah
engkau tidak akan bisa kembali ke rumah. Ambisi akan terus membawamu semakin jauh. Ambisi akan selalu memberitahu kepadamu, hanya berapa mil lagi, hanya beberapa mil lagi. Ini seperti sesuai dengan firman Allah surat At-Takasur, Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sesungguhnya manusia itu takasur, tidak akan pernah puas. Dia akan terus mengejar terus, dan tidak akan pernah berhenti. Karena itulah hakikat manusia. Kemudian kata Diogenes adalah, dan Anda akan terus mengejarnya tanpa akhir, dan akhirnya yang kau kejar hanya bayangan semu. Maksudnya apa? Engkau tidak akan pernah bisa mengejarnya hingga akhir, dan sebetulnya yang engkau kejar itu hanya sebuah bayangan semu. Maka ketika kita tanya sekarang, apa arti daripada kesuksesan? Tidak ada patokannya, tidak ada takarannya. Karena patokan dan takarannya adalah sesuatu yang semu, sesuatu yang memiliki hanya sebuah bayangan. Jika kita mengejar sesuatu itu hingga akhir, jika kita berkata di awal kita harus sukses, sukses, mungkin bagi seorang tukang beca mereka itu sudah sukses. Mungkin bagi seorang anak kecil mereka pun itu sudah sukses. Dan mungkin bagi seorang kakek-kakek mereka itu sudah sukses. Jadi definisi atau patokan dan kriteria daripada sukses itu adalah semu. Dan ketika Anda memberikan diri Anda doktrin Anda harus sukses seperti si A, seperti si B, maka Anda tidak akan pernah puas. Tidak akan ada akhirnya. Oleh karenanya, jadikanlah diri Anda memiliki rem agar bisa mengakhiri, agar Anda bisa berhenti sebelum Anda meninggalkan dunia ini karena waktu yang terbatas, akibat dari rasa penasaran yang belum tercapai, sehingga Anda akan membawa rasa frustasi tersebut dalam kehidupan dan mungkin setelah kehidupan Anda. Maka ketika Anda masih bisa merasakan waktu, Anda masih bisa merasakan kecukupan, maka syukuri saja. Bersyukur saya masih bisa bernafas. Bersyukur saya masih bisa melangkah. Bersyukur saya masih bisa berjalan. Dan bersyukur saya masih bisa merasakan nikmat berteman, nikmat belajar, nikmat merasakan udara yang sejuk, nikmat memiliki kebahagiaan, nikmat dapat tertawa, nikmat dapat tersenyum, nikmat dapat merasakan rasa. Karena ketika Anda dicabut salah satunya daripada kenikmatan itu, maka Anda akan merasakan betapa pentingnya nikmat tersebut dalam hidup Anda. Oleh karenanya, milikilah rem dalam hidup Anda. Kemudian milikilah ambisi, namun miliki pula waktu untuk berhenti dan selalu bersyukur dalam hidup Anda. Jangan pernah mengejar kesuksesan yang semu, namun cukuplah bagi diri kita apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena kalau kita lihat daripada Diogenes, dia sudah merasakan seluruh kecukupan, seluruh nikmat dalam dirinya. Sehingga ketika dia dikatakan sebagai seekor anjing, dia berkata tidak masalah. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia
atau makhluknya buruk, maka aku adalah wujud dari kesempurnaan yang Tuhan ciptakan. Kemudian di akhir daripada kisah tersebut, Alexander berkata, sebelum itu Diogenes berkata, ingatlah dua hal ini sebagai hadiah dari orang miskin dan dari bukan siapa-siapa. Kemudian sebelum Alexander pergi, dia bertanya, sesungguhnya apabila engkau dilahirkan bukan sebagai Diogenes, maka apa yang akan kau lakukan? Tersirat dalam hatinya keinginan Alexander mendengar jawaban dari Diogenes. Kalau saya tidak lahir sebagai Diogenes, maka saya akan menjadi Alexander yang agung, Alexander yang berkuasa, Alexander yang memiliki harta dan lain sebagainya. Namun kenyataannya seorang Diogenes berkata, ketika saya tidak menjadi atau ketika saya tidak dilahirkan sebagai seorang Diogenes, maka saya akan berharap menjadi seorang Diogenes dan bahkan saya akan tetap menjadi seorang Diogenes. Kemudian Alexander pun berkata, jika aku tidak dilahirkan sebagai Alexander, maka aku akan berharap menjadi Diogenes. But truly, if I were not Alexander, I wish I were a Diogenes. Banyak sekali makna yang dapat kita ambil daripada kisah tersebut. Banyak sekali arti kehidupan yang dapat kita serap dan maknai serta terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kisah yang mungkin hanya sementara, dari kisah yang mungkin tidak ada artinya. Namun ketika Anda memahami kisah ini, maka Anda akan dapat merubah hidup Anda, memiliki pandangan yang berbeda, dan Anda akan selalu bersyukur dalam menikmati kehidupan Anda. Terima kasih.